Rasa di tengah-tengah kelurahan Bapak Ibu, karena pakai batik semua gitu. Perasaan saya begitu, tapi ada 2 orang yang nggak mau pakai ya kayaknya. Oh iya, 3 wartawan kayaknya. Coba deh kita anggap wartawan, jangan apa-apa kayaknya. Pak, dan mana? Di YouTube kan nanti, Pak. Oke, sip, sorry. Oke, kita langsung masuk aja Bapak Ibu. Tema khotbah malam hari ini yaitu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, seperti lagu tadi Bapak Ibu. Mari kita buka dulu di firman Tuhan Lukas 1. Tolong dibacakan bagi yang sudah menemukannya. Tapi saya minta generasi yang di bawah milenial, Abang Rizky, bawa kitabnya generasi now. Generasi now. Lukas 1. Berdiri nak? Iya, biar berimbang kita. Pelan-pelan ya. Ayat 26 sampai 38 di perikop tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, betul. Mari kita sama-sama mendengarkan, simak. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan kesesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan melahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanatmu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah Bapa padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Amin. Intinya kita memasuki bulan Natal seperti pada malam hari ini. Natal mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Seperti di Yohanes 3 ayat 16. Kita tahu semua. Dan Tuhan memberikan janji juga seperti di Yeremia 29 ayat 11 Bapak Ibu. Janji, rancangan bagi kita untuk hari kita penuh harapan. Itu Natal dipenuhi oleh sukacita. Biasanya kalau umumnya dunia ketika memasuki bulan Natal tanggal 1 sampai hari ini, nanti sampai tanggal 25, banyaknya kalau kita lihat atau kita perhatikan, termasuk kayak kita datang di mall-mall, kemeriahan seperti belanja ataupun persiapan memasang pohon Natal seperti ini juga ada. Dan mungkin pada hari-harinya identiknya pesta pora Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca tadi firman Tuhan, kasih Tuhan atas kita, identik Natal seperti itu. Intinya Tuhan mengasihi kita, mengasihi dunia. Tuhan mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu. Dan kita tahu juga Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang di atas bumi ini. Dan kita tahu juga bahwa kita terbatas Bapak Ibu. Dan Tuhan tadi seperti lagu tadi dikatakan, Tuhan sanggup melakukan mujizat apapun yang kita inginkan Bapak Ibu. Ada 4 hal bagi saya pribadi tahun ini. 2 hal Tuhan sudah jawab, nanti saya akan buka kesaksiannya Bapak Ibu. 2 hal lagi yang belum Tuhan jawab, dan saya aminkan, puji Tuhan. Saya bergumul sudah cukup lama, dan Tuhan buka jalan bagi
bagi saya dan istri saya, dan saya mendapatkannya Bapak Ibu. Dan itu kemenangan bagi saya. Jadi saya tidak pernah menyerah dan apapun. Saya katakan sama Tuhan di dalam doa saya, sekalipun Tuhan tidak memberi apapun yang saya inginkan, tetap mengucap syukur saya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Saya menyerah kalau udah masuk neraka Bapak Ibu.